Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu 4 golongan orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, seringkali di dalam kehidupan kita menyangka tak betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menyangka bahwasanya orang yang mempunyai kehebatan, orang yang mempunyai kemewahan, orang yang mempunyai keistimewaan ataupun kekayaan itulah orang yang bahagia. Begitu juga sebaliknya. Terkadang orang kaya memikirkan orang miskinlah yang bahagia, selalu berkumpul dengan keluarga walau dalam kesederhanaan. Maka dalam pembahasan ini, dalam konteks ini, sebenarnya mana sih yang orang mendapat kebahagiaan? Rasulullah menjawab dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. 4 perkara, apabila 4 perkara tersebut diberikan kepada seseorang, maka orang tersebut mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka yang pertama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara yang pertama itulah mereka qalban syakiran, yang mempunyai hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang pandai bersyukur, hati yang sejahtera, bersyukur walaupun sedikit nikmat yang Allah berikan, tapi tetap rasa syukurnya besar kepada Allah. Maka Allah berpesan, maka Allah dalam Al-Quran menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya mereka, yaitu dengan nikmat yang aku berikan, dapat mensyukuri, maka akan aku tambahkan nikmat kepada mereka. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka tidak mampu mensyukuri nikmat yang kuberikan, bahkan kufur dengan nikmat tersebut, tunggu azabku lebih pedih nanti di yaumil qiyamah. Maka hati kita, apabila kita mampu menciptakan hati kita nyaman, mampu menciptakan hati kita kalbu yang salim, inilah kita akan mendapat bahagia dunia. Bahagia di dunia kenapa? Karena ketika hati kita tidak mampu kita mensyukuri nikmat, disinilah timbul penyakit-penyakit yang sangat tercela. Ketika kita tidak mampu mensyukuri, maka kita melihat kebaikan ataupun melihat kelebihan orang lain, timbullah dalam hati kita penyakit hasud, iri dan dengki. Karena kenapa? Kita tidak mampu mensyukuri pemberian Allah. Apabila kita sudah mampu mensyukuri pemberian Allah, ketika kita melihat orang lain mendapat nikmat, itu nikmat daripada Allah, aku juga mendapatnya. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita ciptakan hati kita ini seperti rumah kita. Bagaimana kita kenyamanan di rumah? Ciptakanlah hatimu seperti kenyamananmu di rumah. Maka seperti ada pepatah, my heart is my home. Ciptakan hatimu seperti rumahmu. Bagaimana kita melihat rumah? Kalau rumah kita berantakan, pasti kita tidak nyaman. Begitu juga hati kita. Kalau dalam hati dipenuhi penyakit takabur, ujub, riya, iri, dengki, hasud dan sebagainya, tentu kita tidak nyaman menghadapi kehidupan di dunia. Karena kenapa? Ketika melihat orang lain terkadang sudah diberi kekayaan oleh Allah, orang lain terkadang membeli mobil, kita yang sakit. Kita masuk ruang IGD,
Sampai di rumah sakit mendengar orang lain juga membeli kulkas yang baru, matilah kita. Karena kenapa? Hati kita tidak benar, tidak mampu kita menjaga hati dengan benar. Maka sebenarnya penyakit hati lebih bahaya daripada penyakit zahir. Kalau penyakit zahir banyak dokternya, apalagi zaman sekarang banyak spesialis. Kita sakit zahir, kanker, kita pergi spesialis kanker. Kita tumor, pergi spesialis tumor. Akan tetapi kalau sakit batin, dengki, takabur, ini susah mencari dokternya. Para hadirin, sahabatku yang dimuliakan Allah, maka golongan yang pertama itulah mereka qalban syakiran, yang bisa hatinya selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang ditentukan Allah. Sebenarnya kebahagiaan itu sederhana rumusnya. Ketika kita mampu menikmati, mampu bersyukur apa yang telah Allah tentukan, itulah tanda kebahagiaan hati dunia dan akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang kedua, apabila Allah berikan yang kedua ini, orang tersebut akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang kedua? Walisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Basah lisannya selalu dalam keadaan menyebut asma Allah. Bertahlilkah, bertahmid, ataupun sebagainya, bertasbih. Awali yaitu hari-harimu dengan bismillah, sudahi semua pekerjaanmu dengan alhamdulillah, basahi bibirmu dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran. Disitulah baru kita merasa hati kita tenang. Karena kenapa? Dengan yang punya hati kita dekat, yaitu Allah, saat itulah Allah memberi kenyamanan kepada kita, dan bahagia dunia juga akan bahagia di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa badanan alal bala'is sabir, Allah memberikan badan kita, yaitu mampu bersabar dikala Allah memberi cobaan. Allah ketika sayang kepada hambanya, terlebih Allah menguji hamba tersebut. Allah menguji hambanya dengan dua pilihan. Terkadang Allah menguji hambanya tersebut dengan kemewahan, dan ada juga Allah menguji hambanya dengan kesusahan. Tidak semua yaitu kesenangan cobaan, juga kesusahan itu ujian. Begitu juga kekayaan terkadang itu ujian, dan kesenangan itu cobaan. Coba kita lihat dalam sejarah. Terkadang ada orang ketika miskin itu hamba Allah, maka ketika kaya menjadi hamba, yaitu harta. Coba dalam sejarah mencatat, kita lihat Sa'labah sahabat Rasulullah, bahkan selalu bersama Rasulullah. Beliau ibadat bersama Rasulullah, setiap harinya bersama Rasulullah. Maka pada suatu ketika beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya aku menjadi orang kaya? Maka pada ketika itu Rasulullah berpesan, Sa'labah, engkau bersyukur dengan nikmat Allah, itu yang terbaik bagimu. Tetapi Sa'labah bersikap keras untuk minta kepada Rasulullah supaya didoakan menjadi orang kaya. Maka Rasulullah mendoakan kepada Sa'labah, sehingga Sa'labah menjadi saudagar kaya. Berlambat laun hari demi hari, menjumpa minggu dan bertahun, sehingga Sa'labah lalai dengan hartanya, lupa kepada Allah, jauh dengan Rasulullah, sehingga Sa'labah menjadi orang yang celaka dengan sebab hartanya. Coba kita lihat Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah mau mengangkat Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah, menguji Nabiullah Ibrahim dengan kekayaan, akan tetapi dengan kekayaan Nabiullah Ibrahim makin dekat dengan Allah. Dengan kekayaan Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah, yaitu orang yang paling dermawan dan pencinta bersedekah kepada orang-orang yang fakir. Juga coba kita lihat dalam sejarah mencatat, Allah menguji yaitu dengan kesusahan Nabiullah Ayub. Bagaimana Allah
menguji Nabiullah Ayub sampai beliau sakit. Akan tetapi kecintaan Nabiullah Ayub seberat apapun cobaan ujian daripada Allah, beliau tetap dalam hatinya Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang diberi oleh Allah keteguhan untuk menghadapi bala penuh dengan kesabaran, itulah mereka yang bahagia dunia dan akhirat. Maka makin tinggi keimanan kita, juga makin besar cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar Obi on TV yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, siapa orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah, itulah mereka yang mendapat yaitu zaujatan salihan, diberi istri yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumus istri yang soleh, rumus perempuan yang soleh dalam hadis Rasulullah mengatakan, khairun nisa almar'atu salihah. Sebaik-baik perempuan itulah wanita yang soleh, perempuan yang soleh. Kriteria orang perempuan yang soleh itulah mereka yang sanggup menjaga pandangannya dan sanggup menjaga dirinya daripada pandangan orang lain. Itulah perempuan yang soleha. Maka dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, istri yang soleh, istri yang soleha, itulah mereka yang ketika kita pandang mereka, hati kita menyenangkan. Dan perempuan tersebut dikala suami tidak ada di rumah, mampu menjaga dirinya, juga mampu menjaga harta suaminya. Maka ketika kita mendapat istri soleha, disitulah kita dapat kebahagiaan di dunia. Dengan ibadat kita nyaman, melihat istri kita tidak durhaka, tidak dosa dengan kita, mampu kita membimbingnya, mudah kita menjalani hari-hari kita, disitulah kita terasa bahagia di dunia. Allah juga akan memberi kebahagiaan di akhirat. Maka sebenarnya kesuksesan seorang suami itu didasari oleh seorang istri. Istri yang berdoa akan kesuksesan suaminya, istri yang selalu tersenyum memberi senyuman untuk semangat suaminya. Maka kita suami sebenarnya harus menyadari siapa di balik kesuksesan kita, orang tua dan istri yang selalu memberi semangat. Maka di saat itulah baru kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau istri kita jauh dengan Allah, istri kita tidak ada ilmu, istri kita bukan istri yang soleha, dengan istri tersebut terkadang kita bisa celaka. Di saat kita punya jabatan, istri tersebut yang mengungkit-ungkit ataupun menusuk-nusuk kita untuk menjadi sang koruptor, saat itulah kita celaka dunia dan akhirat. Maka 4 macam yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, kita qalban syakiran, mampu yaitu cinta, yaitu selalu bersyukur, hati yang bersyukur kepada Allah. Kemudian kita mempunyai lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Juga Allah memberikan kepada kita badan yang kuat menghadapi cobaan, dan Allah berikan kepada kita istri soleha. Inilah orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga dalam kesempatan puasa ini kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah memberikan 4 macam tersebut untuk kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian, kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.